spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been. Tahun ini Tuhan mempercayakan kita dengan tema The Year of a New Birth. Ini tahun kelahiran yang baru. Tuhan mau kita terus dilahirkan kembali. Amin. Warga kerajaan sorga? Yes. Salam semuanya. Shalom. Apakah kita datang dengan penuh lapar atau kenyang? Kalau kita datang dengan lapar, saat firman Tuhan disampaikan, kita akan dikenyangkan. Amin. Tapi kalau kita datang dengan tidak lapar, ya kita nggak dapat apa-apa. Saya rindu kita semua di tempat ini datang dengan penuh rasa lapar. Amin. Kalau lapar, maka kita akan dikenyangkan. Oke, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita ambil bahwa ini ayat dasar kita untuk mengenapi supaya tahun kelahiran yang baru ini hadir dalam kehidupan kita. Jadi kita terus menikmati makanan dengan penuh nikmat sampai selesai. Amin. Jadi cari porsi yang nyaman untuk kita makan. Firman Tuhan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan dan melakukannya. Amin. Ya, oke. Cari posisi yang ternyaman untuk kita menikmati makanan rohani. Saya berdoa, saya berharap bahwa semua yang kita terisap di rumah Tuhan ini kita sama-sama bertumbuh. Amin. Amin. Yang mau bertumbuh. Oke, konsentrasi. Anak-anak yuk. Apa nih? Warriors. Siap. Warriors. Siap. Ya. Alkitabnya dibuka ya. Jangan buka yang lain ya. Anak-anak muda, kita fokus sama Tuhan kalau engkau mau masa depanmu bagus. Saya senang sekali dengan satu kebenaran firman Tuhan ya, di 1 Korintus 3 ayat 6 sampai yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Aku menanam, kata Paulus. Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi. Melainkan Allah yang memberi. Oke, ini yang membuat saya menjadi nggak terlalu stres kayak ini. Kenapa? Tugas kita hanya menyiram. Tugas kita hanya menanam kebenaran Tuhan. Tugas kita hanya memberi vitamin. Namun konsentrasi ya. Fokus sama meja makan, jangan berbicara. Karena gereja Tuhan dididik menjadi pasukan, bukan menjadi penonton. Oke. Ini yang menjadi ayat menguatkan saya. Kita Bapak Tuhan di sini menanam kebenaran, menyiraminya terus dengan pujian penyembahan dalam hadirat Tuhan. Namun tetap yang ngasih pertumbuhan adalah belum fokus. Yang ngasih pertumbuhan adalah Tuhan yang kasih pertumbuhan. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini hanya menanam kebenaran Tuhan setiap hari, hanya menyirami terus setiap hari. Tapi Tuhan yang menumbuhkan. Dia mau sampaikan, kita tidak akan pernah bisa bertumbuh kalau kita tidak menaruh benih itu di dalam tanah hati kita. Amin. Dan bagi saya sebagai gembala, seluruh jemaat di tempat ini adalah milik Tuhan. Amin. Kalau Tuhan percayakan tuayan itu, puji Tuhan. Harus terus banyak disirami, banyak ditanam. Kalau Tuhan percayakan 60 doang, 60 jiwa saja, it's okay. 6 bulan harus menjadi murid. Daripada 200, 200-nya itu penonton semua. Amin. Kita
terus menjadi murid. Karena itu yang Tuhan ajarkan, bahwa kita harus menjadi murid, bukan menjadi penonton. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai a new heart oleh Ibu Gembala. Mungkin nanti akan terbit a new heart part yang kedua. Nah sekarang ini a new spirit. A new spirit ini yang ikut ibadah jam 10, dengarkan firman Tuhan ini sudah. Nah, yang pertama belum. Kita akan terus diingatkan. Nah hari ini ada kabar baik untuk kita semua, amin. Tuhan mau memperbaharui hati kita di tahun the year of new birth ini. Tuhan mau memperbaharui hati kita dan memperbaharui roh kita, amin. Sebab dengan hati yang baru dan roh yang baru, Tuhan akan wariskan apa yang sorga punya dalam diri kita. Tanpa hati yang baru, tanpa roh yang baru, tidak mungkin Tuhan kasih wariskan yang kerajaan punya dalam diri kita. Karena itu kita harus benar-benar punya hati yang baru, punya roh yang baru, supaya warisan-warisan surga turun atas hidup kita. Amin. Amin. Kita adalah orang legal, anak-anaknya raja, yang seharusnya menerima warisan dari raja. Namun kenapa kita gagal? Karena hati kita belum baru. Karena roh kita belum diperbaharui. Kita bukan terlawak, tapi kita terlewat. Karena itu kita mau benar-benar serius meresponi apa yang Tuhan berikan. Tuhan update, seperti software yang selalu update di dalam handphone kita. Kalau kita tidak update, kita menjadi produk gagal, produk yang kuno. Hardware-nya keren, tapi software-nya jadul. Casing-nya zaman now, tetapi software-nya no. Tidak zaman now. Warga kerajaan surga. Nah, kita tahu bersama bahwa selama kita membawa tubuh jasmani ini di dalam diri kita, pastinya masih banyak tantangan-tantangan dalam hidup kita. Setuju nggak? Saya ulang lagi, selama kita masih hidup membawa tubuh jasmani ini, kita masih mengalami banyak tantangan dan masalah. Setuju? Tantangan apa? Tantangan keluarga, tantangan kesehatan, tantangan pekerjaan, tantangan pelayanan, tantangan waktu, tantangan kita manajemen waktu belum bisa, tantangan sosialisasi belum bisa, tantangan keluarga, banyak tantangan selama tubuh ini masih ada. Namun hanya tubuh yang punya hati yang baru dan roh yang baru yang akan bisa kuat menghadapi kehidupan ini. Amin. Karena itu sangat dibutuhkan hati yang baru dan roh yang baru di dalam diri kita. Sebab dari sinilah semua berangkat. Amin. Dari sinilah semua berangkat. Katakan dari sinilah semua berangkat. Dari sinilah semua berangkat. Dari sinilah semua berangkat. Dari sinilah semua berangkat. Semua rahasia dan warisan-warisan surga bekerja dalam diri kita. Amin. Semua dari sini, hati yang baru dan roh yang baru. Ini berangkat, kita mendapatkan apa yang surga punya dalam diri kita. Dia tidak akan pernah bekerja. Mesin manusia roh di dalam hati yang baru dan roh yang baru tidak akan pernah bekerja kalau kita belum punya hati yang baru. Warga kerajaan surga, mengapa kita harus menerima roh yang baru? Mengapa kita harus terima roh yang baru? Karena ini adalah yang dibutuhkan untuk kita menerima warisan kerajaan surga di dalam diri kita. Kalau bicara, kita lihat pertanyaan ini, apa yang ada di benak kita? Mengapa saya harus menerima roh yang baru? Berarti ada di benak kita adalah ada apa di dalam roh kita yang lama, betul? Berarti ada bagian yang lama yang dilepaskan dan akan ada bagian baru yang terpasang yang kita terima dalam diri kita. Itu benar nggak? Pasti ada yang kita lepaskan dan ada yang kita terima roh yang baru. Terus apa lagi? Apa yang ada di benak kita? Yang ada di benak kita ada fungsi lama yang sudah jadul. Dan ada fungsi yang baru yang akan bergerak di dalam diri kita. Kalau kita menerima roh yang baru, ada sesuatu hal yang baru, ada fitur-fitur yang baru yang akan bekerja di dalam diri kita.
Tapi kalau ada manusia roh yang lama, yang rusak, dia kerjanya kurang bagus. Amin. Kenapa kita harus punya roh yang baru? Karena ada dua hal tadi. Ada benar, ada bagian yang lama yang harus dilepaskan, dan ada fitur lama yang harus dilepaskan dan diganti kepada roh yang baru dan fitur yang baru di dalam diri kita. Wow, sehingga fitur-fitur kerajaan sorga bergerak di dalam diri kita. Itu yang kita mau cari selama tubuh ini masih dipercayakan. Amin. Nah, histori tentang pembaharuan roh manusia. Ya, ini historinya. Awalnya bahwa roh awal manusia berasal dari Tuhan Sang Pencipta, betul? Kita berasal dari Tuhan. Ini ayat Kejadian 2 ayat 16. Dan hubungan manusia dan Tuhan sangat dekat dan baik, setuju? Sebelum manusia jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Tuhan sangat baik, betul? Men, kita belajar sama-sama. Lalu akhirnya roh manusia dirusak oleh dosa. Yang merusak roh manusia adalah apa? Dosa. Jadi cobai oleh iblis, si ular itu. Nah, sehingga hubungan manusia dan Tuhan terputus karena dosa. Sampai sini. Lalu kabar baiknya adalah roh manusia diperbaharui dengan kehadirannya. Tuhan Sang Pencipta itu turun ke bumi. Harusnya dia nggak layak masuk ke bumi. Karena kenapa kita produknya? Kenapa dia harus jadi produk? Tapi luar biasanya dia sudah terlanjur cinta sama kita. Dia jadi produk supaya apa? Sesama produk bisa merasakan rasa sakit. Padahal dia seharusnya berada di pusat pemerintahan kerajaan sorga dan duduk di tahtanya dan melihat produk-produknya bekerja. Namun produknya gagal, sehingga Tuhan Sang Pencipta harus turun menjadi manusia dan merasakan seperti manusia. Dan kita menerima pembaharuan. Sehingga hasilnya adalah hubungan manusia dan Tuhan dipersatukan kembali, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita dipersatukan kembali dengan Tuhan, hubungan kita. Tidak ada jurang pemisah lagi antara kita sama Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah disucikan dan dikuduskan. Namun untuk disucikan dan dikuduskan ada dua hal. Penyucian dan pengudusan secara pasif dan pengudusan secara aktif. Bekerja di dalam diri kita. Amin. Kita perlu pengudusan pasif dari Tuhan, dan kita juga perlu pengudusan yang aktif yang kita kerjakan setiap hari. Amin. Nah, dengan roh yang baru akan mengembalikan apa yang pernah hilang sebelumnya. Roma 3 ayat 23 bilang seperti apa? Salah seorang bacakan buat kita, supaya kita semua tahu ini penyebab roh kita yang rusak dan sesuatu hilang dari kita. Roma 3:23, silakan baca buat kita semua. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan roh yang baru akan mengembalikan apa yang pernah hilang sebelumnya. Dan kita tahu bahwa kemuliaan Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan ada di dalam diri kita waktu kita belum jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan mau mengembalikan itu kembali saat roh kita diperbaharui. Amin. Nah, saya mau kasih tahu bahwa apa saja yang hilang sejak roh kita rusak. Apa saja yang hilang sejak roh kita rusak. Nah, perhatikan ini. Pada dasarnya bahwa setelah manusia rusak, perhatikan di sini ya. Ada satu kehidupan di dalam diri kita, yaitu kehidupan dalam roh, dimensi roh, yang gak berfungsi, gak bekerja di dalam diri kita. Saya mau ulang sekali lagi. Pada saat manusia roh kita rusak, ada satu dimensi kehidupan, yaitu kehidupan roh, yang gak berfungsi di dalam diri kita, gak bekerja di dalam diri kita. Dan itu kita harus perbaiki, karena Tuhan ciptakan kita ada dua dimensi, kehidupan jasmani dan kehidupan rohani. Yang keduanya harus bekerja di dalam diri kita. Nah, saat manusia roh kita rusak, di situ kehidupan dimensi roh
tidak bekerja dan tidak berfungsi. Karena itu Tuhan hadir dan mendirikan gerejanya supaya manusia roh kita dihidupkan kembali, supaya bekerja dan berfungsi kembali di dalam diri kita. Amin. Yang mengerti katakan amin. Seharusnya mujizat itu adalah biasa di dalam diri kita. Tapi karena manusia kita roh kita rusak, kita menganggap wow keren itu mujizat, keren. Seharusnya itu biasa. Amin. Kalau kita hidup dalam roh, kita mengalami mujizat itu biasa. Normal itu mujizat. Kalau kita hidup dalam roh. Amin. Sebenarnya bahwa ada hasil-hasil yang manusia daging ini bisa terima, yaitu mujizat itu biasa dalam diri kita. Tapi karena sekali lagi karena manusia roh kita rusak, kita menganggap bahwa mujizat itu luar biasa, padahal seharusnya biasa. Amin. Karena itu Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua. Dia ingin memberikan roh yang baru dan memulihkan roh kita kembali. Amin. Amin. Agar kita bisa kembali menikmati hasil-hasil kemampuan, hasil-hasil lebih dari kemampuan jasmani kita. Ini luar biasa, ini kabar baik. Saya rindu bukan saya saja mengalami mujizat demi mujizat. Tuhan ini selalu buat gara-gara sama keluarga saya, sama saya. Tapi satu, Tuhan buat gara-gara sama saya. Situ Tuhan kasih mujizat. Amin. Selalu dan keluarga itu sekian tahun buat gara-gara. Dan saya mau katakan, bukan semua yang negatif itu buruk. Justru yang negatif yang datang sama kita mengandung mujizat. Itu harus kita pahami. Manusia-manusia yang rohnya belum diperbarui, mereka menganggap semua yang negatif datang sama diri kita adalah sial, adalah tidak baik. Namun selama kita tidak kompromi dengan dosa, kita sungguh-sungguh konsisten sama Tuhan, dan tiba-tiba kita mengalami hal negatif, dengar, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Amin. Tuhan dari surga melihat dan mencari orang-orang yang takut. Amin. 7 kali orang benar jatuh, tapi tidak akan pernah terbalik. Wow. Warga kerajaan surga, ada 3 kehilangan yang Tuhan mau sampaikan sama kita. Warga kerajaan surga, ada 3 kehilangan. Yang pertama adalah hilangnya suasana surga di dalam hati kita. Wah, ini bahaya. Lebih baik jangan kehilangan suasana surga. Lebih baik kehilangan uang, kehilangan harta dibanding kehilangan hal seperti ini. Amin. Karena hal ini, suasana surga kita bawa dalam kekekalan. Bukan cuma dalam kehidupan jasmani kita, tetapi dalam kehidupan kekekalan kita. Umurnya lebih panjang. Warga kerajaan surga. Nah, pada kondisi ini, kondisi roh yang belum diperbarui, jangan heran masih banyak manusia yang fokusnya kepada materi, yang kelihatan dibanding berkat yang tidak kelihatan. Itu aja. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita bisa melihat para jemaat-jemaat kita, bahkan para pelayan-pelayan kita, mereka yang lebih fokus sama materi. Kita mudah melihat saat kita mulai di-upgrade terus manusia roh kita bahkan bisa melihat mereka yang hanya menyukai materi dan atau menyukai hal-hal yang kekekalan roh. Roma 14 ayat 17 dengan jelas sudah sampaikan sama kita bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, bukan apa yang kita lihat dan apa yang kita nikmati, tapi apa yang ada di dalam diri kita. Amin. Yohanes 14 ayat 17 juga sip, thank you. Karena saya ini lebih besar semua, tapi tidak lebih besar. Katakannya di sini. Warga kerajaan surga, kita fokus lagi. Padahal berkat suasana surga ini lebih mahal, amin. Lebih bernilai dan lebih berharga untuk tubuh jasmani kita dibanding harta benda itu, amin. Saya itu kita semua mendapat pemahaman. Suasana surga, damai sejahtera dan sukacita
Ini lebih besar dibanding uang kita, lebih besar dibanding karir kita, lebih besar dibanding kepintaran kita. Bahwa ini kemana kita berada, ini akan kuat dan gak bisa dilawan sama apapun, gak bisa dibeli sama orang. Amin. Kita pelayan-pelayan kerajaan sorga, jemaat-jemaat Tuhan, kita punya damai sejahtera, sukacita itu sudah cukup. Ada masalah, tetap damai sejahtera. Ada gangguan apapun, tantangan, tetap damai sejahtera di dalam diri kita. Amin. Ini yang dicuri oleh iblis, ini yang hilang dari itu, yang dari diri kita. Saat roh kita rusak, ini yang hilang. Dan ini yang Tuhan mau perbaiki, ini yang Tuhan mau pulihkan di dalam diri kita. Amin. Semua bisa akhirnya bisa hilang saat ada di kuburan, tapi damai sejahtera kita koma pun tetap senyum. Damai sejahtera, harta itu tetap nempel. Sukacita, rasa takut parah. Damai sejahtera permanen. Saat aku tutup mata, aku membuka mata kepada kehidupan kekekalan. Amin. Halo? Amin. Kita masih takut berarti ini ya. Kenapa? Damai sejahtera dan sukacita belum maksimal dalam diri kita. Warga kerajaan sorga, orang-orang yang belum menerima pembaruan dalam roh secara utuhnya akan menyimpang fokus berkatnya pasti. Mereka belum sadar akan pentingnya suasana sorga ini. Saya berharap bukan kita yang ada di tempat ini, amin. Tuhan tuh memberikan suasana di dalam diri kita, tidak bisa dibeli dari dunia. Tidak bisa. Yaitu apa? Damai sejahtera dan sukacita. Tuhan memberikan suasana di dalam diri kita yang tidak bisa dibeli dari dunia ini. Kita mau cari ke ujung dari Sabang sampai Merauke, tidak akan bisa ditemukan yang namanya damai sejahtera dan sukacita. Kita bawa uang satu peti, aku beli damai sejahteramu dong, gak bakal pernah bisa. Aku beli sukacitamu, gak bakal pernah bisa uangmu. Sorry, gak laku. Amin. Tapi ada dua rahasia yang kita mau lihat di sini supaya kita menerimanya. Amin. Berkat ini, suasana surga sebenarnya adalah modal kita hidup di bumi ini. Di tengah dunia yang jahat ini. Dunia penuh penghulu-penghulu di udara yang mencoba menguasai wilayah bumi ini. Berkat ini adalah modal kita, men. Tanpa modal ini kita akan sengsara. Tanpa modal damai sejahtera berkat ini dan sukacita ini, kita akan sengsara, sulit melaksanakan tugas-tugas raja. So kita harus paham ini, amin. Kita harus kejar dengan sungguh-sungguh berkat yang jenisnya seperti ini. Amin. Kalau kita paham seharusnya berkat ini yang harus kita perjuangkan, yang harus kita kejar. Sekalipun apalagi ada masalah, kita kejar, amin. Justru kita harus setia tekun dalam rumah Tuhan karena kita mau mengejar berkat-berkat ini, amin. Bukan berkat jasmani, bukan. Firman Tuhan tidak pernah menyuruh kita. Tuhan datang ke bumi gak pernah khusus ngasih mujizat. Tuhan hanya beritakan Injil kerajaan sorga supaya tinggal menetap di dalam diri kita, supaya kita menjadi kembali menjadi warga kerajaan sorga. Amin. Ini kita harus pahami bersama bahwa ini ayatnya, bahwa berkat suasana sorga adalah modal yang Raja berikan kepada manusia untuk hidup di tengah dunia yang jahat ini. Anak-anak muda, orang tua, khususnya anak muda, hidupmu masih panjang. Kalau kau tidak punya damai sejahtera dan sukacita, kau akan hancur, stres di tengah dunia. Amin. Jaga damai sejahtera. Karena damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Bukan dipinjam, bukan. Dan ini tidak bisa diretur. Gak bisa. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Ini gak ada di dunia, hanya ada di dalam Tuhan. Saat kita tekun beribadah, bersekutu dengan Tuhan, di situ damai sejahtera masuk secara permanen di dalam diri kita. Amin.
Yang kedua, ini yang sangat bahaya, hilangnya kewarganegaraan kerajaan surga di dalam diri kita. Ini bahaya. Kehilangan kewarganegaraan adalah sama saja kita kehilangan kehidupan. Halo? Ya. Kehilangan kewarganegaraan sama saja kita kehilangan kehidupan. Artinya kehilangan makna, kehilangan pentingnya sebuah kehidupan. Kalau kita kehilangan kewarganegaraan, buat apa kita hidup? Ini kan gak usah hidup lah. Perlu kita kenal kewarganegaraan kita. Perlu kita pahami bahwa hidup kita ada dua kewarganegaraan. Amin. Warga negara pemerintahan Indonesia dengan sistem demokrasi yang pertama. Yang kedua, warga negara pemerintahan kerajaan sorga. Warga negara pemerintahan sorga dengan sistem kerajaan. Jadi demokrasi dan kerajaan itu pas sistem yang berbeda. Demokrasi kita bisa nego sama Tuhan. Tuhan, nego, yo. Tapi kalau kerajaan, di sini isinya titah. Karena kenapa? Aku yang punya rencana buatmu. Gak usah nego-nego. Rencanaku lebih baik dibanding rencanamu. Ini kata firman Tuhan. Amin. Saya rindu kita semua paham mengenai ini. Kalau kita jangan sampai kita kehilangan kewarganegaraan. Kalau kita kehilangan kewarganegaraan, pastinya kita tidak diterima oleh pemerintah tersebut. Bahkan hak-hak berkat tidak akan sampai kepada kita. Saya mau tanya di sini. Siapa di sini sudah punya KTP semua? Sudah punya KTP semua. Nah, kita semua sudah punya KTP. Dan kita akan mendapat hak-hak dari pemerintahan Indonesia untuk mendapatkan hak bantuan-bantuan. Kita mau ngurus-ngurus BPJS harus pakai KTP. Nah, harus ada kartu keluarga. Kita layak menjadi warga negara Indonesia. Yang anak-anak sekarang belum ada KTP, tapi puji Tuhan ada solusi, ada KIA ya, kartu identitas anak. Berarti anak-anak udah sah jadi warga negara pemerintahan Indonesia. Nah, kalau kita tidak punya kewarganegaraan, kita kehilangan kehidupan. Demikian juga kalau kita kehilangan kewarganegaraan pemerintahan kerajaan sorga, jangan mimpi kita mau menerima mujizat-mujizat. Jangan mimpi kita akan terima berkat-berkat sorgawi. Nah, yang kita terima hanyalah 2 ember. Berkat 2 ember yang ada di tangan kanan dan tangan kiri. Kita terus semampu kita, sampai kita kuat, sampai kita nggak kuat, berkat itu hilang. Usia kita termakan. Saya kita 1 ember berkatnya. Padahal kita masih banyak anak dan cucu yang perlu kita hidupi. Kalau kita sadari 2 kewarganegaraan ini, kita tidak perlu khawatir. Kita nggak dapat 2 ember, kita dapat 1 toren. Seperti toren yang ada di Banjar, toren besar. Amin. Warga kerajaan surga. Karena itu jemaat-jemaat jangan sekedar jadi jemaat. Amin. Jangan sekedar jadi seorang yang beragama Kristen, jangan. Namun jadi warga-warga negara pemerintahan kerajaan sorga. Maka wibawa dan berkat kerajaan sorga akan diberikan sama kita. Pada kita. Pada permulaan manusia diciptakan, Tuhan sudah menerapkan model pemerintahan kerajaan kepada manusia. Karena itu jangan pernah lupa pemerintahan awal kita. Halo? Pemerintahan kerajaan. Ini awal, ini nggak ada di depan. Ini kehilangan yang pertama tadi, kehilangan apa? Suasana surga, jangan sampai hilang ya. Kalau hilang bahaya. Hilang, udah ada masalah, lu pasti stres, lu pasti pusing. 7 keliling, minum puyuh bintang 7. Ya. Puyuh bintang 7 atau 9 gitu. Yang kedua adalah hilangnya kewarganegaraan pemerintahan kerajaan surga. Itu bahaya. Itu percuma capek-capek hidup dari kecil sampai besar hilang kewarganegaraan pemerintahan kerajaan surga. Yang ketiga adalah hilangnya otoritas dan kuasa yang diberikan, yang pernah diberikan oleh Tuhan. Kita perlu ingat, waktu kita hidup di bumi ini, waktu Tuhan menciptakan pertama kali,
Tuhan sudah kasih otoritas dan kuasa. Paham ya? Di sini ya. Kejadian 1 ayat 26 dia bilang berkuasa. Nah, kita udah punya otoritas. Dan Kejadian 2:15 terus supaya ini menjadi ayat hafalan kita. Ya, Kejadian 2:15 anak-anak muda jemaat jadi ayat hafalan. Waktu Tuhan menaruh manusia di Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan biar melotok. Kejadian 1 ayat 26 ini blueprintnya mengenai kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa berapa area? 3 area. Ini harus hafal. Karena kita jemaat Kingdom of Heaven Church harus hafal ini. Nah, tahun kemarin kita hafal 1 Timotius 4 ayat 4, 1 Timotius 6 ayat 6, sekarang yang ini. Amin. Nah, otoritas jangan sampai hilang dari kita. Izinkan saya melepaskan kebenaran Tuhan pagi ini. Ini penting yang ketiga ini. Inilah yang terjadi bagi anak-anak Tuhan yang belum sungguh-sungguh menerima roh yang baru. Mereka datang ibadah seperti pengemis. Mereka datang ibadah bukan karena rindu akan bertemu Tuhan, melainkan karena sesuatu kebutuhan yang ada di tubuh mereka. Nah, ini belum masuk. Ini roh mereka belum diperbarui. Mereka datang karena kebutuhan makanan dan minuman. Mereka datang karena minta kesembuhan. Mereka datang karena perlu pertolongan masalah. Mereka datang karena akibat kesalahan mereka dan mereka datang minta bertobat. Ini yang terjadi bagi kehidupan jasmani yang manusia rohnya belum diperbaharui. Hari ini dengan firman Tuhan dan ubah cara kita. Padahal semua itu sudah diwariskan. Padahal semua itu sudah ada di bawah, kesembuhan, mujizat, berkat Tuhan semua ada di bumi ini. Kita masih ngemis-ngemis, padahal harusnya kita tinggal ambil itu. Ambil itu. Ini konsep kerajaan surga harus begitu. Ya. Manusia cenderung melupakan tujuan awal Sang Pencipta. Yaitu apa? Pendelegasian tugas. Siapapun kita di tempat ini, remaja-remaja, orang tua, ingat, kita hidup di bumi ini pendelegasian tugas. Kita bisa ada anak, itu bukan maunya kita, karena Tuhan mendelegasikan tugas sama kita. Amin. Dan anak-anak mesti tahu diri. Kalau orang tua kita didelegasikan tugas, kita harus bantu tugasnya buat orang tua kita. Amin. Amin, Marion. Orang-orang tua, amin. Amin. Kita diberi tugas, pendelegasian tugas. Banyak sekali ayat pendelegasian tugas yang harus kita pahami. Yohanes 15 ayat 16. Yang tadi Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 2 ayat 15. Matius 16 ayat 18 dan 19. Kisah Rasul 1 ayat 8, 2 Korintus 5 ayat 20. Ini semua ayat pendelegasian. Jangan sampai ketiga ini hilang dari kita. Amin. Ada hilang apa tadi? Yang pertama hilangnya suasana. Yang kedua hilangnya warga negara mana nih? Kalau kita bilang warga negara Indonesia gimana? Kita nggak bisa hidup loh. Yang ketiga hilangnya apa? Bayangin kalau kita punya otoritas kuasa itu bekerja, sakit penyakit kita ini nggak perintah keluar. Bukan cuma ngemis-ngemis lagi sama Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan. Enggak. Di dalam nama Yesus kau perintahkan deh roh sakit penyakit keluar. Tugas kita itu aja. Tuhan yang beri mujizat. Kalau Tuhan belum sembuhkan, perintahkan lagi terus dalam nama Yesus. Perintahkan sakit penyakit keluar. Dan kita nggak bisa pasti keluar. Tugas kita hanya seperti itu. Mungkin mesti 3 kali, mesti 7 kali Tuhan yang menyembuhkan. Terus lakukan dengan konsisten. Nah sekarang yang jadi masalah ini biar cepat ya. Karena udah 10 menit kurang. Bagaimana agar roh yang baru dapat selalu hadir dalam. Nah ini pentingnya. Yang pertama, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Amin. Ada 2 sikap supaya kita bisa datang sama Tuhan dengan kerendahan hati. Sikap yang pertama adalah, kita lihat nih, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang yang
Tolong lihat dong. Ya, jawabnya kepada, saya nggak bilang GBKC ya. Jawabnya kepada mereka. Benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh. Lalu dibilang apa? Percuma loh beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka dari jalan perintah manusia. Kalau kita datang ibadah, kita mesti fokus sama Tuhan. Hati kita sama Tuhan, amin. Emang enak dicuekin? Tuhan sudah hadir, tapi kita masih cuekin Tuhan. Mau nggak kita lagi serius ngomong sama orang, kita dicuekin? Malu, rasain. Apa sama pacar atau suami kita, kita nggak suka, dicuekin, mau nggak? Bete kan? Nah, bagus Tuhan nggak bete, Tuhan nggak kembang gitu. Kita harus sama-sama, kita datang sama Tuhan, fokus sama Tuhan, dan rendah hati, dan tinggi hati. Karena Tuhan yang punya segalanya. Amin. Datang sama Tuhan, serius fokus sama Tuhan. Jangan utak-utik ini ya Pak. Ini mau apa update? Jadi kan bercabang tuh kan. Nah itu nggak fokus. Ini ada WA-nya negatif lagi, kita balas. Jadi nggak fokus. Warga kerajaan surga, yuk kita sama-sama kembali. Bagaimana datang sama Tuhan? Ya, kita harus datang dengan fokus ingin bertemu Tuhan. Gereja ini adalah bagian wadah keluarga kerajaan Tuhan. Kita semua anak-anak, saya anak-anak, saudara anak-anak Tuhan. Yang menjadi bapaknya siapa? Tuhan. Kita datang ke tempat ini mau ketemu siapa? Mau ketemu anak apa mau ketemu bapak? Bapak, yaitu Bapak di surga. Ketemu Tuhan. Bukan ketemu Bapak Gembala, bukan ketemu Wakil Gembala, tapi ketemu Bapak di surga. Setiap masuk dari tempat ini, pertama kali, I miss you, my father. I miss you, my daddy. Amin. Artinya datang pada Tuhan bukan hanya karena ada jadwal, amin. Bukan karena kita agama Kristen, bukan, amin. Bukan karena nggak enak sama orang yang ngajak, nggak enak karena sama KTP Kristen harus datang gereja. Melainkan datang ke gereja ini karena ingin bertemu Tuhan, bertemu Bapa di sorga, amin. Ingin menikmati hadirat Tuhan. Kita harus bahagia karena mau bertemu Tuhan, bukan bahagia karena mendapat sesuatu dari Tuhan. Kita mau datang ke gereja bukan bahagia mendapat sesuatu dari Tuhan, bukan. Kita bahagia karena kita bertemu dengan Tuhan. Ini mesti dirubah cara kita. Kita datang ke gereja bukan karena bahagia mendapat sesuatu dari Tuhan, tapi kita datang ke gereja bahagia karena kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, datang pada Tuhan dengan penuh kekurangan sikap hidup. Sikap hidup bukan kekurangan materi, bukan ya. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita lu kurang materi, lu datang sama gue enggak ada. Karena kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, bukan. Sikap hidup Tuhan, ubah hatiku Tuhan, ubah cara berpikir aku. Nah itu kita. Matius 5 ayat 3, ini menjadi hafalan kita tahun ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, maka mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Harus miskin, bukan miskin ya. Dengar ya warga kerajaan sorga, bukan Kristen murahan. Warga-warga kerajaan sorga kalau ngemisnya jangan ngemis karena nggak bisa makan, terlalu murahan. Nggak bisa bayar gas, jangan terlalu murahan. Tapi ngemis karena Tuhan, saya haus bertemu denganmu. Ubah pikiranku, nah ini dalam. Ubah hatiku Tuhan, supaya jangan aku iri hati lagi, supaya aku jangan sombong. Miskin seperti itu. Amin. Mengapa kita perlu datang menghampiri Tuhan? Karena Tuhan selalu terbuka hati sama kita. Dia selalu mengajak kita bersama. Ingin berdua bersama, bukan karena ingin memberikan sesuatu, bukan. Ini motivasi namanya. Namun selalu kita yang mundur daripadanya dan memilih jalannya sendiri. Padahal Tuhan mau datang, tapi kita selalu mundur memilih jalannya sendiri. Sehingga kita sudah kena celaka baru Tuhan tolong aku Tuhan. Ini manusia zaman now. Kita datang kepada Tuhan bukan karena kita punya kelebihan, amin. Bukan karena kita punya kebaikan di hadapan Tuhan, bukan. Melainkan justru kita datang sama Tuhan karena kita telah salah jalan, kita banyak kekurangan, kita sudah menyimpang dari Tuhan. Inilah rasa yang dibutuhkan saat kita datang sama Tuhan. Amin. Siap-siap kedua.
saya. Saya latihan, saudara latihan juga ya. Saya latihan konsisten, waktunya saudara latihan menyerap firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Sama-sama dong, satu sama dong. Di sini ada pertanyaan. Yang kedua adalah berserah kepada apa yang Tuhan mau, bukan apa yang firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat yang kelima bilang ini. Serahkanlah hidupmu kepada siapa? Kepada papa mama, kepada tetangga, bukan, tapi hanya kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya, dan Ia akan percaya aja, walaupun kita percaya karena kita tidak melihat. Percaya itu kapasitasnya lebih besar dibanding kita percaya karena melihat. Setuju? Mengapa kita perlu berserah kepada Tuhan? Karena Sang Pencipta sengaja mengsetting rencana besarnya pada manusia terletak di dalam manusia roh. Dia setting kita di manusia roh. Kalau kita berserah secara Tuhan, aku serah, Tuhan, aku berserah, aku makanan segini, makanan materi segini, jangan. Tuhan tidak lihat itu, Tuhan lihat penyerahan hati kita benar-benar. Karena itu satu-satunya cara masuk dalam rencana besar Tuhan adalah dengan cara meminta diperbarui dan menghidupkan manusia roh kita. Kalau kita masih berpikir bahwa kita bisa hidup tanpa Tuhan, wah bahaya. Maka kita tidak akan pernah bisa berhasil. Berarti kita sengaja menyusahkan diri kita sendiri. Warga kerajaan sorga. Kalau kita menganggap kita bisa hidup tanpa Tuhan, maaf saya bilang, bodoh kita. Kita menyusahkan diri kita sendiri. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan, amin. Katakan, saya perlu Tuhan. Saya perlu Tuhan. Kalau kita menganggap kita tidak butuh Tuhan hari ini, artinya kita tidak berdoa, pagi-pagi tidak menyerahkan hidup kita, kita menyusahkan diri kita sendiri. Amin. Sebab, dengar ini, sebab Tuhan sengaja setting di dalam diri kita kemampuan yang tidak bisa kita miliki hanya dengan kemampuan jasmani saja. Tuhan setting kita di dalam diri kita mau kasih kemampuan lebih besar kalau manusia roh kita hidup. Kalau kita mau berserah total sama Tuhan. Karena itu jangan nyusahin diri sendiri. Kita perlu Tuhan. Karena itu setiap pagi sebelum kita bekerja sekolah, kita berdoa sama Tuhan. Kalau kita nggak berdoa, saya bilang, kita menyusahkan diri kita sendiri. Kita membuat celaka diri kita sendiri. Amin. Amin. Belajar setiap hari kita berdoa, memulai dengan Tuhan. Bukankah firman Tuhan gini, tetapi carilah dahulu apa? Nasi uduk, teh manis, dan kebenarannya makan ditambah. Enggak, cari dahulu kerajaan Allah. Di kerajaan Allah ada siapa? Ada Sang Raja yang perlu kita cari. Dan kebenarannya firman Tuhan, maka semuanya ditambahkan. Jadi cari wajah Tuhan, cari Raja, cari kebenarannya, semua akan ditambahkan. Rumus jangan dibalik. Kalau gua diberkati, baru gua mau cari firman Tuhan. Kalau firman, baru gua cari Tuhan. Jangan dibalik. Amin. Dan kebenaran firman ini masuk dalam kehidupan kita. Kita pasti beri bersama.